warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rindi Antika dari kelas 12 IPS 1. Sama pada video sebelumnya, saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan materi pada kali ini adalah C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa setiap terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, antara lain sebagai berikut. A. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Hal yang sering terjadi adalah berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Hal tersebut dapat terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal tersebut, seperti karena terkontaminasi paham kelompok tertentu yang bertentangan dengan dasar dan falsafah negara. C. Tidak toleran. Sikap tidak toleran biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan terhadap orang lain, terlebih yang berbeda baik latar belakang ekonomi, ras maupun agama. Di titik penyalahgunaan kekuasaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, kekuasaan dapat dimiliki pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hak dan penyimpangan kewajiban pun dapat terjadi, misalnya para pemilik sebuah perusahaan tidak memedulikan hak-hak karyawannya. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Hak warga negara dijamin oleh Indonesia. Negara hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Dalam konsepnya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertib, aman, dan damai. A. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tidak mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Pelanggaran hak asasi manusia itu antara lain sebagai berikut. 1. Kasus tentang Priok 1984. 2. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra, Surya Porong, Jawa Timur 1994. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dan Harian Umum Bemas 1996, Yogyakarta. 4. Peristiwa Aceh. 5. Peristiwa penculikan para aktivitas politik. 6. Titik peristiwa Trisakti dan Semanggi. 7. Peristiwa kekerasan di Timur Timur. 8. Kasus Ambon. 9. Kasus Poso. Dan yang terakhir, 10 kasus bom Bali pada tahun 2022. B. Kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Selain kasus-kasus yang telah disampaikan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang lain juga terjadi, misalnya pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. 1. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, yaitu orang tua menganiaya anaknya atau anak melawan dan menganiaya orang tua. Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya, misalnya anak tidak boleh sekolah, anak disuruh bekerja atau dipekerjakan dan dipaksa menikah, dan masih banyak sebagainya. 2. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah, yaitu oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya, siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain, siswa melakukan tawuran, pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa lain, sekolah yang lain, masih banyak sebagainya. 3. Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu pembunuhan, penculikan bayi atau anak kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain, pertikaian antar kelompok atau antar geng atau antar suku, konflik sosial dan antar daerah, dan lain sebagainya.
3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara di dalam masyarakat. Sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, yaitu A. Melakukan pelanggaran hukum. Contoh perilaku yang melanggar hukum yaitu melanggar undang-undang hak cipta seperti pembajakan buku, musik, dan video. B. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara, antara lain terlihat dalam perilaku seperti terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. Baiklah, itulah yang saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali di video berikutnya.